Nama saya Giat dengan NIM 010452100016. Nama saya Jessica Vanessa Shaina, NIM saya 010452100023. Nama saya Angel Kurniawan dengan NIM 010452100011. Saya Oki Nugrahani dengan NIM 0145210009. Nama saya Jonathan Edgar Freni Bayin dengan NIM 0104521117. Saya Fisya Manuela Tanjung dengan NIM 010452100002. Nama saya Anatalia dengan NIM 010452100038. Nama saya Aroni Daci, NIM saya adalah 010452100022. Nama saya Yohana Delia dengan NIM 010452100035. Saya Heru Haluhu, saya merupakan anggota kelompok E mata kuliah Pancasila dengan nomor NIM 010452100026. Saya Nezika Lisa dengan NIM 010452100006. Nama saya Nur Fatima, NIM saya 010452100004. Nama saya Salsabila Dia, NIM saya 010452100034. Nama saya Nabila Sekarnita Hafizah dengan NIM 010452100032. Sebelum kita kupas tuntas tentang tantangan demokrasi Pancasila di era globalisasi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu demokrasi Pancasila. Utamanya demokrasi Pancasila dilandaskan oleh sila keempat Pancasila. Namun, tiap-tiap sila dalam Pancasila ini saling berkaitan sehingga demokrasi Pancasila juga turut berkaitan erat dengan kelima sila. Demokrasi Pancasila juga didasari dengan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila memiliki 6 aspek, yaitu adalah formal, material, normatif, optatif, organisasi, dan juga kejiwaan. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip, diantaranya adalah hak dan kewajiban seimbang, terwujudnya keadilan sosial, dan keputusan diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terakhir, demokrasi Pancasila juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya adalah diadakannya pemilu secara berkesinambungan, pemerintah dijalankan sesuai dengan konstitusi, dan perlindungan hak bagi minoritas serta adanya penghargaan atas hak asasi manusia. Tantangan yang pertama adalah mengenai radikalisme. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai radikalisme, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu radikalisme? Radikalisme adalah suatu masalah yang sering sekali muncul di beberapa negara. Radikalisme terutama dalam konteks politik dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan perubahan sosial yang cepat. Sedangkan dalam konsep sosial politik, radikalisme ini adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme, terorisme, dan juga kekerasan. Pada dasarnya, setiap warga negara bebas untuk mempercayai keyakinan apapun untuk saling menghargai serta melindungi hak asasi manusia seperti yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Akan tetapi, globalisasi membawa arus yang dapat merubah pola pikir setiap warga negara. Pada masa globalisasi ini, eksistensi radikalisme mempunyai banyak pintu yang dapat masuk, misalnya melalui luring seperti ceramah dan juga daring seperti media sosial. Hal ini menyebabkan mudahnya virus radikalisme terpapar baik dari usia produktif hingga orang tua. Seringkali juga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi seperti internet, grup chat, dan lain-lain, kelompok radikal melakukan rekrutmen online secara masif, serta melakukan doktrin kepada pengikutnya untuk menentang pemerintah melalui propaganda, melakukan perubahan budaya dengan tidak mengakui perbedaan ataupun menebar kebencian. Kelompok radikal ini memiliki kepentingan sosial politik yang dibaluti oleh agama, sehingga berpotensi terjadi kekerasan, intoleransi, dan bahkan melakukan tindakan terorisme untuk dapat mencapai tujuan dari kepentingan kelompok tersebut. Tujuannya adalah ingin merubah ideologi bangsa yaitu Pancasila dan mengubah konstitusi negara yaitu UUD 1945. Hal ini dapat merusak persatuan bangsa yang menjadi tantangan bagi semua masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran paham anti Pancasila pada era globalisasi ini. Contoh radikalisme yang terjadi di Indonesia adalah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan Aceh Merdeka diinisiasi oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro atau biasa disebut dengan Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976. GAM muncul akibat adanya rasa tidak puas beberapa kelompok di Aceh terhadap pemerintah pusat, sehingga mereka berkeinginan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain GAM, contoh lain dari radikalisme yang ada di Indonesia adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. OPM didirikan pada Desember 1963
dan saat ini dipimpin oleh Benny Wanda. Tujuan dari OPM adalah untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yang menjadi tantangan demokrasi Pancasila di dalam era globalisasi adalah westernisasi. Westernisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu West yang berarti barat. Westernisasi adalah sebuah proses meniru ataupun mengadaptasi budaya barat di berbagai bidang kehidupan seperti industri, politik, hukum, ekonomi, hingga tingkah laku ataupun gaya hidup. Westernisasi merupakan salah satu perubahan sosial budaya yang berpengaruh negatif akibat dari dampak globalisasi. Westernisasi mengubah tren masyarakat khususnya di Indonesia. Adapun ciri-ciri westernisasi. Yang pertama, pastinya meniru gaya hidup kebarat-baratan. Yang kedua, gaya hidup masyarakat akan menjadi lebih konsumtif. Ketiga, masyarakat lebih menyukai barang-barang impor. Dan yang keempat, adanya penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan budaya di Indonesia. Contoh westernisasi yang mempengaruhi demokrasi Pancasila ada banyak. Ini adalah 6 diantaranya. Yang pertama, rasa nasionalisme yang berkurang. Kedua, sikap individualis yang lebih menonjol dibandingkan sikap ramah tamah. Ketiga, budaya gotong royong yang berkurang. Keempat, kurangnya kontribusi dalam bermasyarakat. Kelima, tidak berkontribusi dalam permusyawaratan negara Indonesia. Dan yang terakhir, meninggalkan budaya leluhur dan juga budaya suku bangsa untuk mengikuti budaya barat. Ada 2 poin penting yang memperlihatkan bahwa demokrasi Pancasila tidak sejalan dengan westernisasi. Seperti yang pertama, pada demokrasi Pancasila didasari oleh azas kekeluargaan dan juga gotong royong. Sedangkan westernisasi akan memberikan dampak di mana masyarakat menjadi lebih individualis dan melunturkan jiwa kekeluargaan. Lalu yang kedua, di demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat berada di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Sedangkan westernisasi akan memberikan dampak munculnya konsep liberalisme yang sering tak sejalan dengan budaya nasional. Kenapa? Karena pada konsep liberalisme, kebebasan diberikan seluas-luasnya kepada individu ataupun golongan untuk berserikat dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Nah, jadi bagaimana dampak westernisasi dapat mempengaruhi demokrasi Pancasila? Kebanyakan pandangan westernisasi tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Jika westernisasi terus diadopsi tanpa diiringi dengan penanaman nilai-nilai Pancasila, maka akan terjadi pengikisan norma dan moral yang berpedoman pada Pancasila. Sehingga di era globalisasi yang akan terus terjadi, kemungkinan warga negara kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia akan semakin tinggi. Salah satu tantangan lain yang dihadapi oleh demokrasi Pancasila di era globalisasi adalah ekstremisme. Apa yang dimaksud dengan ekstremisme? Saya akan membagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah keadaan di mana suatu individu atau kelompok menganut paham yang ekstrim dalam hal kepercayaan atau agama, politik, ideologi, dan sebagainya. Dapat dilakukan dengan menyebarkan ujaran kebencian terhadap pihak oposisi. Dan yang kedua adalah pembentukan perspektif dan tindakan suatu individu dan kelompok yang memaksakan keyakinannya dan menentang struktur yang tercipta dalam masyarakat maupun negara yang diungkapkan secara keras. Bertujuan agar terbentuknya masyarakat yang homogen sesuai dengan dirinya maupun kelompoknya. Kemudian kita dapat mengenal ciri-ciri ekstremisme. Yang pertama adalah menolak dan menentang perbedaan pemikiran maupun keyakinan. Dan yang kedua, meyakini sesuatu secara ekstrim dan cenderung memaksakan hal tersebut kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah jika dibiarkan lebih lanjut akan mengarah kepada ekstremisme kekerasan. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kita beralih kepada contoh ekstremisme dan rasisme. Yang pertama, contoh rasisme. Kunci dari rasisme adalah membeda-bedakan sesama. Sebagai contoh, ada seseorang yang berasal dari keyakinan atau beragama Muslim. Dia hanya ingin bermain dengan teman-teman yang berasal dari suku agama Muslim saja dan tidak ingin berteman dengan teman-teman yang beragama lainnya. Tentunya itu adalah contoh yang tidak baik. Selanjutnya adalah contoh ekstremisme. Kunci dari ekstremisme adalah tidak menghormati keyakinan ataupun suku, ras, agama lainnya. Sebagai contoh, ada seseorang yang berasal dari suku agama tertentu atau ras tertentu, dia tidak menghormati dan cenderung merendahkan keyakinan lainnya dan cenderung mempengaruhi keyakinan lainnya agar mengikuti keyakinannya saja. Tentunya ekstremisme dan rasisme adalah contoh yang tidak baik untuk keberagaman di Indonesia kita.
Mengapa ekstremisme dan rasisme menjadi sebuah tantangan globalisasi? Yang pertama, ekstremisme. Hal ini menjadi tantangan karena adanya penyebaran pemahaman yang sangat cepat dan di mana banyak situs web yang diidentifikasi sebagai situs yang dikelola oleh para teroris atau mereka yang memiliki paham keagamaan yang mentolerir tindakan-tindakan kekerasan seperti menyebarluaskan ujaran-ujaran kebencian. Hal inilah ekstremisme menjadi sebuah tantangan globalisasi. Yang kedua, adanya rasisme, diskriminasi antara suku, agama, ras, dan adat, yang dimana banyak pemahaman atau perilaku yang berbeda di setiap masyarakat atau negara. Hal ini menghambat karena adanya merasa seperti lebih hebat atau superior, maka terjadilah perilaku rasisme. Selanjutnya, tantangan keempat demokrasi Pancasila dalam era globalisasi adalah individualisme. Individualisme adalah suatu paham yang menerangkan sikap di mana seseorang mementingkan hak dirinya sendiri dan mengabaikan hak orang lain. Seseorang yang memiliki sikap individualisme hanya peduli terhadap dirinya sendiri dan tidak peduli dengan keadaan sekitarnya, sehingga kurangnya sosialisasi atau interaksi dengan orang lain. Seseorang individualis cenderung tertutup dalam melakukan sesuatu dan mengandalkan egonya sendiri. Kenapa sikap individualis bisa menjadi tantangan globalisasi? Berdasarkan pengertiannya, sikap individualis yang sudah dijelaskan sebelumnya bertolak belakang dengan makna dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Kata kunci yang dapat digarisbawahi dalam globalisasi adalah interaksi antar manusia satu dengan manusia yang lain. Sedangkan individualis hanya dengan dirinya sendiri. Dari pemaparan ini terlihat bahwa sikap individualis bertolak belakang dengan makna globalisasi dan juga hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Hal inilah yang membuat sikap individualis menjadi tantangan globalisasi. Contoh sikap individualisme yang mempengaruhi demokrasi Pancasila adalah lunturnya semangat gotong royong yang ada di Indonesia. Budaya gotong royong merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan masyarakat Indonesia. Namun, sejak era globalisasi, kata gotong royong semakin jarang dan asing kita dengarkan di telinga kita saat ini. Kurangnya kepekaan sosial masyarakat terhadap sekelilingnya membuat masyarakat Indonesia mulai bersikap individualisme. Padahal dulunya Indonesia pada sejarah nenek moyang merupakan negara yang menerapkan dan menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mempunyai sikap sosial yang tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi dan falsafah hidup negara, maka kita sebagai generasi muda Indonesia harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila di dalam kehidupan kita sebagai wujud dasar dari mencintai negara. Pemuda-pemudi Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi agar tidak terpengaruh dari ancaman luar, apalagi di era globalisasi digital saat ini. Masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh media dan media juga banyak membawa masuk pengaruh buruk untuk dapat mengubah pola kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Untuk itu, kita harus dapat berpikir kritis dalam menghadapi tantangan yang masuk ke dalam negara serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.